Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadzal majlis al-karim asy-syarif. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala abdika al-mustafa habibina wa syafi'ina rasulina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-'afiyata wa tamamal 'afiyati wa dawamal 'afiyati wa syukra 'ala al-'afiyah warzuqna al-istiqamah wa haqiqatal istiqamah wa thamaratil istiqamah wa asraral istiqamah wa thamaratil istiqamah warzuqna inda liqa'ika ya Rabb husnal khatimah lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li dhurriyyatina wa li ahbabina wa lil muslimina amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir masjid ataupun musalla, wabil khusus masjid kita bersama Sunan Giri, dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan Allah, baik urusan dunia kita, urusan akhirat kita lebih-lebih, dan mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jasmani kita terlebih-lebih rohaniah kita, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita khususnya di pagi hari ini dipermudah oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan hari-hari yang akan datang, dan semua amal ketaatan yang sudah kita lakukan sampai hari ini mudah-mudahan masuk ke dalam buku catatan amal kebaikan dan bisa membuat timbangan amal kita berat kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, monggo pada selenden. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan menerangkan jenis manusia yang hidup di atas permukaan bumi. Ada kelompok namanya mukminin, monggo. Ada kelompok namanya kafirin, ada kelompok namanya munafiqin. Tiga kelompok ini adalah orang-orang yang hidup di atas permukaan bumi mulai zaman dahulu sampai dini hari, sampai saat ini isinya cuma tiga. Orang-orang yang beriman kepada Allah, itu diterangkan oleh Allah Ta'ala cuma 5 ayat. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai wa ulaika humul muflihun. Itu 5 ayat menerangkan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang yang sukses muflihun di hari kiamat. Dilambangkan oleh Allah Ta'ala pertama kali sifatnya alladzina yu'minuna
bil ghaib. Orang yang beriman, akidahnya sesuai dengan ucapannya, lesannya sesuai dengan perilakunya. Makanya definisi iman, apa itu iman? Monggo Habibi, monggo takmir musalla. Apa itu iman? Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Sesuatu waqara fil qalbi yang mancap di dalam hati manusia. Mancap, berakar. Boten cukup niku tok. Karena itu urusan hati, urusan batin, wa saddaqahul amal, dan diaplikasikan kebenaran daripada i'tikad itu melalui yang namanya amal. Iman kepada sholat tidak cukup dengan iman, harus ditampakkan dengan perbuatan. Iman kepada zakat harus mengeluarkan zakat. Iman kepada puasa Ramadan juga harus diperlihatkan dengan mengerjakan puasa Ramadan. Begitu pula seterusnya. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo Yai Taufik, Yai Hasan, monggo jamaah bagus salam, monggo. Saestu monggo sepuh-sepuh monggo badhe selendhet. Masyaallah. Alhamdulillah. Ya Rasulullah. Siap. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Niku definisi iman. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Waqara fil qalbi artinya mancep. Jadi enggak lepas. Jadi sudah mengakar di dalamnya. Wa saddaqahu al-amal, dan dibenarkan dengan perbuatan. Enggak cukup dengan lisannya aku beriman, tapi amaliyahnya berbeda dengan amaliyahnya orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu ya, ada sholat namanya 2 rakaat, dikatakan sholat litathbitil iman. Sholat 2 rakaat dengan tujuan, mudah-mudahan dengan 2 rakaat itu iman kita diperkuat oleh Allah. Nggih, namanya sholat lithubutil iman atau litathbitil iman. 2 rakaat baca Fatihah, setelah itu per rakaat membaca 6 surat Al-Ikhlas. Per rakaat membaca surat Al-Ikhlas 6 kali. Setelah itu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah imanku selalu berada dalam agamamu, agama Islam. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah dan iman kita diperkuat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu 5 ayat. Adapun kelompok yang dikatakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu cuma 2 ayat. Sawa'inal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa 'ala absarihim isyawatun wa lahum adzabun alim. Cuma 2 ayat toh. Cuma pinten ayat? 2 ayat. Siapa orang-orang kafir? Orang yang tidak percaya, tidak iman, jelas kelihatan, tampak ingkarnya. Bukan basa-basi. Memang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan keesaan Allah. Siapa? Abu Jahal contohnya, Abu Lahab contohnya, Fir'aun contohnya, Qarun contohnya, Namrud contohnya. Itu semuanya jelas-jelas kafirin, orang-orang kafir.
sama sekali hatinya enggak cenderung dengan agama tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi terlebih dahulu, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, 10 ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna, sampai terakhir innallaha ala kulli syai'in qadir. Berapa jumlahnya? 10 ayat menerangkan tentang liciknya orang-orang munafik. Orang-orang sinten Pak? Munafik. Jadi zahirnya kelihatan mukmin, kelihatan muslim, tapi batinnya kufur kepada Allah dan kepada Islam. Niku definisi tiyang munafik. Man azharal Islam wa akhfal kufra fi batini. Orang yang zahirnya kelihatan muslim tapi batinnya kelihatan kufur, disembunyikan kekufurannya. Nggih salat, nggih puasa, nggih zakat, nggih amal-amal seperti amal orang muslim zahirnya saja, tapi batinnya kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali sifat yang diterangkan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Orang-orang munafik di antara sifatnya, lesannya tok yang manis, bibirnya manis, tapi batinnya pahit. Naudzubillah. Suka berbohong, suka berkhianat, suka menipu, suka melakukan kecurangan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini sifatnya orang-orang munafik. Walaupun zahirnya dia juga seperti orang-orang muslim, tapi batinnya mirip seperti orang-orang kafir. Sehingga ancaman Allah Ta'ala tanpa basa-basi, innal munafiqina fid darkil asfali minan. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka, letaknya pada dasarnya neraka. Jadi fidarkil asfal itu neraka sing paling bawah. Jadi kalau dimasukkan melewati jahanam dulu, nggak langsung ke bawah, lewat jahanam. Jahanam selesai, nanti lalu selesai, sakor terus sampai. Jadi wis entek awake gosong nemen lagi teko. Niku darkil asfali minan nar. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifatnya orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Di zaman dahulu, dalam salah satu peperangan, ada salah satu dari barisan orang muslim itu memberikan suatu kehebohan dalam berperang, sampai sahabat-sahabat itu kagum saking hebatnya si fulan tersebut yang menerusup ke barisan orang-orang kafir. Kata mereka, teman-temannya mengatakan, na'iman al-jannah ya Rasul, beruntung dia surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, dia dalam neraka. Allahu Akbar. Zahirnya kelihatan jihad fisabilillah, perang melawan orang-orang kafir, bahkan menusuk ke barisan-barisan orang-orang kafir. Kan zahirnya jelas, betul. Zahirnya jelas, ibadah di atas segala ibadah, jihadun fisabilillah. Tapi yang mengetahui urusan batin adalah Allah. Kata sahabat, na'iman al-jannah ya Rasulullah, dia jelas masuk surga. Kata Rasulullah, dia di dalam neraka.
Dan para sahabat ingin membuktikan bahwa Rasul nggak pernah bohong dalam berucap. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak pernah berbohong. Apa yang disampaikan pasti benar. Apa yang diinformasikan pasti betul. Nggak mungkin ada kebohongan. Setelah usai peperangan, si fulan tersebut mati. Dicek, kok bisa Rasul mengatakan dia di neraka, itu apa sebabnya? Dicek, ternyata dia gembol harta rampasan perang yang belum dibagi oleh pemimpin. Gembol artinya curang dalam peperangan, dusta dalam peperangan. Kan setiap harta rampasan perang itu kan nggak boleh orang-orang yang ikut perang ngambil seenaknya, kecuali atas izin daripada amir. Saat itu amirnya, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ngambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Kalau bahasa sekarang namanya curang. Khianat, apa namanya? Nguteh. Ngepek sebelum dibagi. Dalam riwayat, tahu apa Pak? Cuma sapu tangan tok. Sapu tangan. Ya nek emas perak rontok lu, sapu tangan tok dari harta rampasan perang yang diselit, disimpan, digembol sebelum Rasulullah tahu. Apa kata Rasulullah? Dia di dalam neraka. Ini efek samping daripada ketidakadanya suatu kejujuran. Oleh sebab itu Nabi Muhammad dawuh, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebenaran, dan sesungguhnya kebenaran itu akan membukakan orangnya untuk pintu menuju ke surga. Makanya tugas kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Harus senang terhadap kejujuran, harus benci terhadap suatu kebohongan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kebohongan menuju kepada kesesatan, dan kesesatan menuju kepada pintu neraka. Mudah-mudahan lisan kita jujur, mudah-mudahan mata kita jujur, mudah-mudahan telinga kita jujur, wabil khusus mudah-mudahan jari-jari kita jujur, tangan kita jujur, kaki kita jujur, hati kita jujur di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman dahulu Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itu adalah nabi yang menemani Nabi Musa untuk menimba ilmu dengan Nabi Khidir. Nabi sinten Pak? Nabi. Namanya pun Yusha bin Nun. Niku nggih nabi, cuma boten termasuk 25 nabi yang wajib kita ketahui. Allah menghancurkan kaumnya 4.000 orang-orang top, dibinasakan sama Allah. Orang-orang alim, tokoh-tokoh agama dimusnahkan sama Allah. Jumlahnya berapa? 4.000. Dan orang-orang yang jelek, yang suka melakukan kemaksiatan dan kemungkaran sejumlah 6.000. Kata Nabi Yusha, ya Allah, kenapa yang baik kau hancurkan, kau musnahkan? Kata Allah, karena enggak mau ikut andil amal ma'ruf nahimu, menang. Napa? Menang. Ada kemungkaran, diem tok. Lo ya apik maca Quran, lo ya apik tahajud, nggak mau cawe-cawe, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Apa alasannya? Ketika ada kebatilan di depan mata, kelekep menang. Karena apa? Ya karena abang-abang
Nggak usah bang, fulus, bil fulus mulus, kelekep, nggak berani berbicara, takut dengan hak, takut dengan ini, dengan itu, dihancurkan oleh Allah. Nabi Yusha matur, kok bisa dengan hancurkan padahal dia alim, dia pinter, dia tahu agama, kok jenengan hancurkan? Alasannya la yaghdabu li ghadabi, karena dia nggak mau marah di saat aku marah. Apa yang dimaksud marah di saat aku marah? Ketika ada kebatilan di depan mata, mereka tidak mau ikut andil. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang menegak perkara yang hak. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dengan cukup dengan hati. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu fa in kana man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ketika ada kemungkaran di depan mata, kebatilan di mana-mana, tugas kita wajib ingkar. Wajib napa? Ingkar. Ada beberapa versi. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan kekuasaan mereka para aparat, mereka para polisi, mereka para TNI. Tugasnya. Kalau kita tugasnya bilisani, kowar-kowar, napa? Kowar-kowar, pakai mic, majelis taklim, baik dengan surat atau mungkin dengan tulisan. Kalau nggak bisa, minimal dengan hati, dengan ingkar dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Di sebagian kaumnya Nabi terlebih dahulu, ada yang dirubah menjadi kera sekaligus babi. Nah, salah satu kaum di dalamnya ada kemungkaran, terbagi menjadi 3. Satu kaum melakukan kemungkaran, satu kaum nggak mau, cuma nama bahasanya nunggoni, apa, duduk, tahu tapi dia tidak mau mengatakan bahwa itu haram. Nama bahasanya sekarang pendengar setia. Yang satu kelompok dia melakukan kemungkaran dan melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Yang satu kelompok dia nggak mau, amar ma'ruf nahi mungkar, justru tambah mendukung. Dia nggak melakukan, cuma pendengar setia. Yang satunya amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan apa yang hak, kemudian ditinggalkan. Allah Ta'ala merubah 2 kelompok kirodatan khasi'in, bentuk mukanya seperti kera dan babi. 2 kelompok. Yang satu jelas melakukan kemungkaran, yang satu kan enggak. Kenapa kok dirubah? Karena ikut mengklikkan. Napa banyak Pak? Mengelek. Yo. Tapi enggak ikut andil, cuma bahasanya apa? Yo, lanjutkan. Dua-duanya naudzubillah, judus bahaya, kebohongan, atau mungkin ketidakadilan, atau mungkin kecurangan. Ini efeknya naudzubillah. Sampai salah satu sahabat matur, ya Rasulullah, ini ada orang muslim zina, sepundi ya Rasulullah, apakah imannya hilang? Oh enggak, imannya enggak hilang. Ketika ada matur, ya Rasulullah, apakah benar orang mukmin itu pembohong, orang mukmin dusta, orang mukmin curang? Enggak. Itu bukan sifatnya orang mukmin, bukan orang mukmin. Innalladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yu'minun. Allah mengatakan, sesungguhnya para pembohong, pendusta, pengkhianat, kata Allah, la yu'minun, mereka bukan orang yang beriman. Allah mudah-mudahan menjaga iman kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, mudah-mudahan selalu dalam real kejujuran, dan mudah-mudahan selalu dalam kondisi amanah. Amin ya rabbal alamin. Kelihatannya waktu sudah masuk dan pertanyaan sudah ada.
Monggo diunjuk. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin satu qasidah sambil sehingga ada maqalah al-istiqamah khairun au afdalu min alfi karamah. 1000 keramat tidak ada apa-apanya dibanding satu amalan yang bisa diistiqomahkan.
Ada orang punya keramat 1000, jenengan punya wiridan tiap hari duha, walaupun ini masih berapa? Udah mau ganti presiden, walaupun berapa? Walaupun 2 rakaat, isek 2 rakaat, buatan apa-apa, walaupun 2 rakaat diistiqomahkan. Nggak bisa dilakukan, diqadai. Karena mungkin kesibukan, siang kalau bisa diqadai, masih sibuk malam diqadai, masih sibuk walaupun seminggu diqadai, walaupun 1 bulan tidak ditinggalkan, walaupun dengan cara diqadai. Keistiqomahan duha walaupun 2 rakaat itu lebih utama daripada 1000 keramat. Nah, bagaimana cara orang itu bisa istiqomah? Pertama, kerjakanlah amalan, ambil amalan yang kita mampu, yang kita kuati, yang bisa kita amalkan secara tajam. Artinya ambillah amalan sedikit demi sedikit. Pertama nih, jangan langsung diperbanyak orang itu beramal, karena di antara teori syaitan untuk menjauhkan orang itu bosan ketika beramal. Kenapa? Jenuh. Jadi syaitan membuat orang itu untuk bagaimana dia jenuh dengan ibadah. Kalau sudah jenuh dengan ibadah, dia bisa orang itu menghina ibadah sehingga meninggalkan ibadah. Bagaimana? Ya diobos-obosi, mosok cuma 2 tok, keterangan itu 4, mosok cuma 4, keterangan itu 6, mosok cuma 6, keterangan itu 8. Sehingga orang itu termotivasi di situ, akhirnya lama-kelamaan meninggalkan duha karena sifat jenuh. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau berkata dalam sebagian hikmahnya, lamma alimallahu minal khalqil malala nawwa'alahumul ibadah. Allah sudah tahu, hai hambaku, kalian itu memiliki sifat jenuh, sifat bosenang. Walaupun di dalam urusan ibadah bagi orang-orang selevel saya, maka Allah Ta'ala memberikan aneka ragam bentuk jenis ibadah yang berbeda-beda. Sampai sholat jangan dilanjutkan, ambillah yang namanya Quran, tapi jangan banyak-banyak. Ambillah yang namanya zikir, wahakala, di aneka ragam amal-amal ketaatan kita. Itu pertama. Yang kedua, cari waktu sehingga jenengan kalian kula niki bisa istiqomah. Ambil kira-kira waktu mana kita bisa istiqomah, dengan arti terjadwal. Kalau sudah jadwal itu, maka dikondisikan jangan sampai ditinggalkan. Ambil semisal duha, bisanya waktunya kapan? Awal waktu duha, nopo di tengah waktu duha, nopo di akhir waktu duha, tergantung daripada di mana orang itu punya waktu yang enak, yang bisa untuk mengistiqomahkan yang namanya sholat duha. Dan jenengan kiaskan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oh, nanti kalau sudah jenengan ngraosake kenikmatan dalam beramal, kenyamanan, tumaknina dalam beramal, jenengan golei napa? Golei apa ana ya amalan liyane ngoten. Sehingga jenengan pados ilmu malih, belajar malih, menghadiri majelis taklim untuk meraih daripada amalan-amalan baru yang sudah jenengan istiqomahkan. Allahumma inna nas'alukal istiqamah, amin ya rabbal alamin. Terus ada suatu hadis yang sering-sering saya sampaikan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Dari sekian amal yang paling dicintai oleh Allah bukan banyaknya, bukan bilangannya, tapi istiqomah dalam beramal, walaupun enggak banyak, walaupun bilangannya enggak banyak, walaupun enggak lama mengerjakan, tapi istiqomah. Adwamuha, yang paling sering-sering diistiqomahkan, wa inqalla, walaupun itu cuma sedikit.
Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat keistiqomahan. Monggo salat nggih kedah ada sing jenengan istiqomahkan selain sing wajib. Monggo Quran ada bacaan-bacaan yang jenengan istiqomahkan. Walaupun tiap hari 10 juzuk, monggo. Dong nggih, monggo. Ngoten nggih. Ale harus ada puasa yang jenengan istiqomahkan walaupun apa? Ayyamul bid, walaupun Senin tok, walaupun Kamis tok. Ngoten carane. Nggih. Anten malih apa? Zikir-zikir tertentu, walaupun istighfarnya ada, walaupun beberapa bilangan, ngoten mawon, pelan-pelan. Nanti insya Allah dengan kenyamanan kita untuk beribadah, Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan, khususnya berkah kita saat kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah, wonten mriki sing badhe tangguh jamaah dengan Allah itu dalam kondisi sujud. Mohon dijelaskan sehingga ghirah kita, semangat kita sujud itu sebenarnya seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, karena kondisi yang sangat dekat dengan Allah, jadi kita bisa istilahkan banyak-banyaklah merayu Allah. Pertanyaannya, pada saat kita berdoa di saat sujud, adakah kaidah-kaidah tertentu yang harus kita lakukan dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Seandainya misalnya dalam sujud ini contoh saja Ustaz, ya Allah, mbok ya di dalam sholat, mbok ya saya diberikan mobil yang bagus. Ini contoh saja. Ini diperbolehkan atau tidak? Ini contoh saja. Terima kasih. Ataukah harus mungkin boleh tapi menggunakan bahasa atau seperti apa? Atau bahasa Indonesia atau seperti apa? Kira-kira seperti itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih oleh Allah Ta'ala warisan-warisan para nabi dan rasulnya. Al-ulama warathatul, jenengan ngeten iki pewarisi para nabi dan rasul. Nabi dan rasul makhluk yang paling utama di atas malaikat punya warisan. Warisannya majelis ilmu yang disampaikan baik melalui kitab atau melalui tausiahnya para kiai atau melalui pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan berkah semuanya. Fid-dini wad dunya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Di dalam sholat secara khusus, keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah, keadaan seorang hamba sedang dalam kondisi sujud. Ya. Jadi mulai takbir sampai salam, yang paling dekat itu sujud. Menurut ini riwayat, ada yang mengatakan ketika berdiri. Sehingga dari ini keterangan mana yang harus diperpanjang, apakah berdiri atau sujud. Ada dua keterangan. Ada yang mengatakan berdiri diperpanjang karena itu tempatnya Al-Quran untuk diperbaca. Oke. Jadi mantun Fatihah, monggo jangan badai nyoba satu rakaat setengah juzuk, mantun apa? Coba dulu deh, coba dulu, atau mungkin satu halaman lah, dicoba dulu, jangan nonton makanan kan tak coba sih, jangan coba, nek ngadeg rondo tapi ketika sholat sendirian jangan jamaah makmum melayu kabeh, sendirian, mungkin Tuhan jangan coba, insyaallah kok sitis insyaallah. Coba. Jadi nek wonten tantangan ngoten niku jangan coba. Ngoten. Nggih. Untuk meraih hasilnya seperti apa? Katanya Ustaz kok gini hasilnya, monggo dicoba, nggih. Tapi ingat jangan mau ditipu oleh syaitan. Pelan-pelan ngoten nggih. Sedikit demi sedikit pun.
Ada yang kedua yang diterangkan di wau nggih menika dalam kondisi sujud. Pertama, syariat harus kita tegakkan sujud yang sah. Sudah jelas syariatnya kapan seseorang dikategorikan sujud yang sah. Sudah nggih, di antaranya harus kedua kakinya niku mencap nggih, kemudian dahinya juga harus nempel nggih, kemudian bagian kepala itu lebih rendah daripada bagian pantatnya. Kalau sudah oke, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa, mintalah aku walaupun cuma garam. Walaupun cuma apa Pak? Ojo isin-isin, jangan malu-malu, jaluk kok garam, gak apa-apa, jaluk. Masya Allah Pak, garam itu reganya gitu Pak. Is'alni walau milhan, mintalah aku walaupun cuma garam minta, apalagi mobil. Dewa mobil apa? Mobil Alfa, kurang gede nih Pak itu. Perlu nyuwun firdausul a'la nggih, isi surga beserta isinya nggih. Lau anna awwalakum niki harus ada dalam benih seorang hamba. Makanya Allah Ta'ala sifatnya niku karim. Karim itu kalau ada hamba gak njaluk, Allah Ta'ala gak suka. Al-Karim idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al ghadib. Zat yang dermawan itu kalau ada hamba minta dikasih, kalau ada hamba meneng gak gelem njaluk, Allah Ta'ala niku mboten seneng. Nggih. Napa dibawa kula sampai akhir? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa dibawa sampai akhir? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Malaikat dari awal sampai akhir per hari itu jumlah malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj 70.000 masuk tidak keluar tiap hari. Samangke berapa jumlah malaikat? La ya'lamu adadaha illallah. Dari awal sampai akhir jaluk pangeran. Mulai dari kalangan jin dari awal sampai akhir minta sama Allah. Mulai dari kalangan manusia sampai terakhir minta sama Allah. Kuwabeh berada dalam satu lapangan. Dikasih semuanya sama Allah, sudah tuntas. Itu baru ibarat seperti jarum yang dimasukkan ke lautan yang nempel di jarumnya, yang sisa lautan. Oke, jadi jenengan teng mriku monggo diperlama sujudnya, nggih. Waduh, insyaallah monggo jenengan jaluk baik dengan doa berupa Al-Qur'an, monggo nggih. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau untuk Quran jangan, karena Quran itu hanya dibaca ketika berdiri. Tapi boleh juga karena itu doa. Yang kedua, pakai doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, atau mungkin doa panjenengan yang bisa menggunakan bahasa Arab. Kalau nggak bisa dengan lintasan yang namanya hati. Pun niku terus pangeran niku karim. Jenengan jaluk nopo mawon bebas. Sebagian riwayat mintalah kepada Allah firdausal a'la. Ngertos firdausal a'la ujungnya surga. Di bawah daripada arasnya Allah Ta'ala itu namanya firdaus, tempatnya para nabi, tempatnya para rasul. Kemudian kondisi saat ini Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, kalau aku dikasih oleh Allah Ta'ala satu doa diijabahi oleh Allah, aku minta mudah-mudahan Allah memberikan kepada negaraku pemimpin yang adil dan soleh. Bukan untuk dirinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk keluarganya, untuk seluruh kawasan lapisan masyarakat.
Tuh niku dawuh Imam Fudail bin iya, monggo jenengan lampiaskan antara jenengan kali Allah, walaupun enggak diliput oleh media, enggak ditayangkan, enggak di apa-apa, antara jenengan kali siapa tahu jenengan punya khususiyah, hubungan khusus antara jenengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun niku nggih, monggo mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan ingat, doa itu keluar dari lisan. Doa bukan keluar dari mata, dari telinga. Bersihkan lisan, bersihkan tempat doa niku lisan. Tempat doa lisan. Jangan ngomong Rabbana itu dari lisan. Nek lisannya suci, bersih, toto kromo, dikabulkan oleh Allah. Tapi nek lisannya kotor, lisannya bukan toto kromo, lisan ini lisan busuk, naudzubillah, maka doanya sulit untuk dikabulkan. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Betul. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Kiai mohon dijelaskan fadilah dan manfaat doa nubuwah, nur nubuwah. Apakah untuk selalu mengamalkan doa nur nubuwah harus dibimbing oleh seorang guru? Mohon penjelasan matur. Nur nubuwah atau nubuwah itu diambil dari kata-kata bahasa Arab nurun nubuwah, artinya cahaya kenabian. Terus menurut sebagian keterangan yang saya lihat itu memang Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diajarkan doa ini kepada Rasulullah. Rasulullah diajarkan kepada para sahabat, terus sampai kepada kita semuanya. Ada dengan cek mawon, ada nurun nubuwah. Apakah perlu bimbingan? Pertama, untuk doa itu secara bebas siapa saja boleh mengamalkan. Nggih, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada aku bebas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad. Bebas mau doa model apa saja, ud'uuni. Allah Ta'ala membukakan pintu 24 jam. Enggak ada satpamnya, enggak ada sekuritirnya, enggak ada pengawalnya, enggak ada ajudannya, enggak ada pengawalnya, enggak ada. 24 jam terbuka untuk kita melampiaskan apa yang menjadi keinginan kita. Sing Jawa, ndonga basa Jawa. Wong Jawa kalau enggak bisa bahasa Arab. Kalau teringat kali ibu, kalau ketika haji kali kiai ini diaturi, fulana dongo, tapi kalau boten saged bahasa Arab, kowe wong Jawa dongo pakai bahasa Jawa daripada pakai bahasa Arab keliru, minal khubuthi wal khaba'ith. Pakai bahasa Jawa, wong Jawa kok lho nek lupa. Masyaallah, indahnya. Nggih. Enggak usah gengsi-gengsian, gengsi ndak usah. Yang bisa pakai bahasa Arab menggunakan pakai bahasa. Jadi doa bebas. Yang kedua, kenapa kita diperlukan untuk bimbingan daripada kiai? Karena doa itu menggunakan bahasa Arab, doa. Apalagi doa yang dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ulama. Dikhawatirkan kalau kita nggak melalui bimbingan itu salah melafalkan. Nek salah melafalkan itu diantara penyebab doa nggak dikabulkan. Dulu ada orang doa, nek doa ini, ya dzul jalali wal ikram, ya dzul jalali wal ikram, sampai nangis-nangis, ya dzul jalali. Melete wong Jawa pakai donga bahasa tapi salah. Jadi pangeran, walaupun sampai hari kiamat gak tak kabul. Kayak kenapa Gusti? Salah dongane. Ya dzul jalali diwaca ya dzul. Niku pentingnya kita mengambil doa dari guru-guru kita. Nggih. Terus bagi orang yang seandainya ingin berdoa pakai bahasa Arab
atau pakai menggunakan kata-kata bahasa Arab, maka sebelum dibaca monggo diarahkan dulu, disuruh ngecek orang-orang yang tahu tentang kondisi bahasa Arab. Khawatir nanti sebelum membahas tentang terkabulnya doa itu lafaznya sudah berbeda. Seperti tadi, ya dzal jalali wal ikram dibaca ya dzul jalali wal ikram. Allah taala. Nah, untuk sujud jangan sampai doa menggunakan bahasa Indonesia wala bahasa Jawa. Kalau mau doa di dalam sholat harus menggunakan pakai bahasa Arab. Ya, tapi doa itu tidak harus diucapkan, dilintaskan juga bisa. Wonten di bawah di tempat monggo. Nggih, punten. Monggo, Pak. Kebanyakan permasalahan hidup kita ini adalah urusannya kita berperang dengan godaan-godaan iblis dan setan. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini adalah godaan setan apa bagaimana, apa nafsu kita atau bagaimana? Ngapunten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai puncaknya ada makom namanya makom ihsan. Itu karena di dalam perjalanan kita ibadah ada rintangan. Seperti jenengan mau berjalanan ke tujuan tertentu, kan di jalan ada ini. Begitu pula kondisi orang beribadah. Dan yang paling dahsyat godaan itu melalui nafsu, paling dahsyat. Kalau setan dan iblis dahsyat juga, tapi enggak sedahsyat daripada nafsu. Oleh ulama biasanya kalau godaan dari nafsu itu kalau belum terpenuhi dia nggak mau berhenti. Ini pun nafsu, paham Pak? Nafsu itu menggodanya pokoknya kudu kena, gak kena seiki kena sesuk. Ini pun nafsu. Nah, gepeng gilir kudu kena. Tapi nek setan pinter gak kena iki yo golek liyane la uwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan iblis dari arah depan orang nggak bisa tenang, dia ngomong tenang dari arah belakang, nggak bisa dari arah kanan, dari arah kiri. Itu rata-rata itu diantara tanda kalau itu godaan dari setan. Tapi kalau dari nafsu satu tok, dia nggak mau pindah sebelum orangnya kena. Kalau sudah kena, lah baru boleh yang lain. Itu diantara keterangan sebagian ulama mengatakan semacam itu. Yang kedua, nafsu sehingga pengiran, betul. Jangan buat usah sulit, ribet-ribet. Jangan datangi singgawi. Datangi yang membuat, siapa yang membuat? Allah. Nyuwun ngersane Allah. Makhluk lemah ini nggak bisa apa-apa nafsu. Tapi datangi kepada Allah, artinya apa? Munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Seperti tadi pertanyaan, minta kepada Allah. Cuma kadang-kadang permintaan orang sekarang itu sing diminta duit, kedudukan, apa nih, sawah ombo, apa nih Pak? Ngomong Pak, monggo dibantu kalau yuk napa nih? Terbenak enggak Gusti, selamatkan saya dari godaan nafsu. Kadang-kadang enggak kepikir nomor. Selamatkan aku dari godaan syaitan, dari godaan iblis, dari godaan dunia. Selamatkan aku dari sifat riya, sifat pamer, sifat ujub, sifat males beribadah. Loh, niku pun dan jenengan datangi kepada sang pencipta, urusannya beres. Imam Ghazali pernah menggambarkan ngeten. Kalau seseorang itu masih merasa kesulitan dari hindaran syaitan, iblis, nafsu, diserupakan seperti ada orang diundang oleh orang tertentu, nanti jam 8 malam datang ke rumah saya, akan saya jamu.
Datang orangnya, ternyata pemilik rumah itu punya 50 anjing. Anjingnya anjing galak 50. Pertanyaan, piye carane wong iku bisa masuk ke rumah tanpa digigit anjing? Dibelengkolangi, ya tambah nemen. Nek ngurusi kali seekor hayawan itu gak barbar, piringane entek. Ketinggalan, carane telepon pemilik anjing. Pak, sampean piring ngundang wong kowe. Omahe sampean akeh bangsa koyo ngene. Tolong sampean gusah. Pemilik rumah datang. Piye biasane? Dengan isyarat tek 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 hilang kabeh jenengan saged tapi nek jenengan ruwet kalian hayawan niku, saya jamin sampai jam 10 malam belum tuntas. Mangane wis entek. Nah, begitu pula saat kita beribadah kepada Allah, kita lemah. Ilmu kita kurang, ibadah kita masih lemah. Kita punya zat yang kuat yaitu Allah. Maka teruslah untuk bermunajat, meminta kepada Allah. Satu, perbanyak untuk melafalkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Damel rutinan, monggo berapa kali. Yang kedua, doa dari Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba', dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, selalu rakus dengan keinginannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari segala bentuk fitnah nafsu, fitnah syaitan, fitnah iblis. Amin ya rabbal alamin. Mohon dijelaskan tentang nisfu Sya'ban, historisnya, keistimewaannya, dan amalan terbaik saat itu. Nisfu Sya'ban merupakan satu di antara 5 malam selama 1 tahun yang mulia, yang utama. Ada 5 malam selama 1 tahun itu mulia. Keutamaan nisfu Sya'ban setelah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar paling ujung, setelahnya malam nisfu Sya'ban. Sampai-sampai Allah Ta'ala di malam itu akan mengampuni semua kaum muslimin. Diampuni oleh Allah Ta'ala dengan jumlah yang begitu banyak seperti bilangan bulu domba milik kabilah Bani Kalb. Kabilah masyhur di kalangan kaum Arab sing paling banyak dombanya kabilah Bani Kalb. Monggo dicek, 1 domba berapa bulunya? Kok menang jenengan? Tidak tahu. Berapa? Wallahu a'lam. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ini penghitungan suara berapa belum tuntas sampai sekarang kok ya. Apalagi bulu domba. Loh, 1. Ini seluruh bulu domba milik kabilah Bani Kalb. Kabilah yang masyhur di bidang peternakan domba itu akan diampuni oleh Allah. Sampai Rasulullah niku ziarah. Jadi Rasulullah niku nggih ziarah, Pak, nggih ziarah kubur. Nabi niku zurul kubur, ziarah kubur. Dadi mboten wonten larangan ziarah kubur niku, anjuran untuk mengingat yang namanya kematian. Jenengan bayangkan, sekedar jenengan mlebu kuburan, isine niku wong-wong. Kuburan niku isine tiang. Dikata sama diri yang dulu hidup, bakalnya awak diri ini ke orang kompak, bakalnya mlebu kuburan. Niku intinya. Makanya orang kadang-kadang nggak mau zuhud, golek donya terus nasihati, Pak, ziarah kubur. Engko lah hilang sifat rakus tentang dunia. Lah kalau orang nggak pernah lihat nesan, nggak pernah lihat kuburan, nggak pernah masuk kuburan, bagaimana bisa ingat akhirat? Dia akan terbawa oleh oleh derasnya fitnah dunia, sehingga dunia terus dikejar, jabatan terus dikejar, lupa yang namanya akhirat. Lah Rasulullah di malam nisfu Sya'ban beliau ziarah bagi dipatusi salah satu istrinya. Nek mboten salah Siti Aisyah. Ada apa Siti Aisyah?
Kula kinten jenengan tenggene sebagian daripada istri panjenengan ya Rasulullah. Biasa nggih. Ndak Aisyah tahu malam ini malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Malam ini Allah menyiapkan pengampunan seperti bilangan bulu domba. Semua diampuni kecuali satu. Qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahmi gak diampuni oleh Allah. Dilewati. Kedua, hakul lil walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, musyahid. Tahu musyahid? Orang muslim, orang mukmin yang punya hati dendam dan syahna, iri, kurang harmonis kepada orang lain. Ini tiga kelompok diantara mudbinu khamrin, orang pecandu narkoba, minuman keras juga dihilangkan oleh Allah Ta'ala, tidak diampuni oleh Allah. Adapun amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, maos surat Yasin 3 kali. Oke. Kok surat Yasin jenengan siap khataman Quran? Siap enggak? Monggo. Ustaz, kok surat Yasin? Mana dalilnya? Saya tanya. Siap enggak khataman Quran? Nek siap monggo luwih apik daripada Yasin. Ayo monggo. Pun Yasin pun alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang posisi dalile maca Yasin, mau khataman Quran 20 juzuk. Mboten kiat, monggo Yasin. Apalagi Yasin sering-sering kita sampaikan, 1 kali Yasin seperti khataman 10 kali khataman Yasin. Diwaos Yasin dengan niat pertama, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dengan niat yang kedua, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh. Dengan niat yang ketiga, mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan musibah. Dan niat-niat tertentu, monggo malam nisfu Sya'ban kita manfaatkan dan paginya usahakan untuk berpuasa sehingga mengumulkan nggih puasa, nggih Al-Qur'an, nggih doa dan macam-macam. Allah Ta'ala a'lam. Oktal sudah masuk dan pertanyaan masih ada 1, 2, 3. Insyaallah minggu yang akan datang akan kita lanjutkan. Sekedar info untuk pengajian Ramadan ini seperti biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tiap pagi. Cuma maaf kopinya nggak ada. Dari sekarang saya infokan, maaf nggak ada kopinya, jadi ya wajar ngantuk-ngantuk sithik mboten napa-napa. Nggih, Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, Kamis pagi, insyaallah di sini. Bagi yang mau ikut dalam monggo, insyaallah. Jumat pagi di Jalan Kartini, Sabtu pagi di Bunder Masjid Al-Islah, dan Ahad pagi di Masjid Al-Ukhuwah. Nek badhe derek-derek monggo. Mudah-mudahan balighna Ramadan, kita semuanya sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Monggo doa sinten. Monggo ya Rafiq.